Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tersambar api saat sedang mengisi BBM ke tangki mesin dispenser. Seorang karyawan POM Mini di Sumedang mengalami luka bakar parah. Truk box terguling menabrak minibus dan sepeda motor di Lembang, Bandung Barat. Seorang anak penumpang sepeda motor tewas. Miris, seorang pengurus masjid cabuli bocah 8 tahun di dalam masjid. Sebuah pom mini di Cipamengpek, Sumedang, Senin lalu terbakar. Kebakaran yang terjadi saat pengisian bahan bakar ke tangki dispenser membuat seorang karyawan pom mini mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Ya Allah. Kecelakaan. Rekaman video amatir dari sejumlah warga, baik tetangga maupun pengendara yang melintas, menunjukkan kebakaran sebuah pom mini pengisian bahan bakar di Kelurahan Cipamengpek, Sumedang Selatan, Sumedang pada Senin sore. Akibat peristiwa ini, seorang pegawai POM bernama Abdul Gofur berusia 23 tahun mengalami luka bakar dan dilarikan keluarga ke RSUD Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Menurut petugas damkar yang datang ke tempat kejadian, kebakaran dipicu percikan api yang menambar bahan bakar yang sedang diisikan oleh korban Abdul Gofur ke dalam tangki mesin dispenser. Beruntung, warga sekitar berhasil memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan kain basah hingga api tak merembet ke bangunan di samping pom mini. Pegawai mengisikan bahan bakar ke dalam dispenser, terjadi percikan di alat dotnya, lalu api menyambar ke pegawainya. Dan pegawai sendiri sekarang mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Penanganan tadi menggunakan APAR dan menggunakan alat tradisional berupa kain basah oleh masyarakat sekitar. Korban Abdul Gofur masih dirawat di RSUD Umar Wirahadikusuma, Sumedang karena menderita luka bakar 30-40%. Api menyambar bagian muka, tangan, dan badan korban. Kebakaran juga menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebuah mobil angkut jurusan Lewiliang Bogor ludes terbakar usai mengisi BBM di SPBU Galuga, Desa Cemplang, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Sopir angkot mengalami luka bakar parah dan dilarikan ke RSUD Lewiliang. Rekaman video amatir warga yang melewati SPBU Galuga, Desa Cemplang, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Senin malam menunjukkan sebuah angkot jurusan Lewiliang Bogor yang terbakar di pintu keluar SPBU, tepat di sisi Jalan Raya Galuga. Api sempat berkobar besar hingga melahap sebagian besar badan mobil angkot tersebut. Menurut warga, angkot yang baru selesai mengisi bensin sempat tidak menyala sehingga didorong saat akan keluar dari SPBU. Namun saat sang sopir berusaha menghidupkan mobil, muncul percikan api dari sistem kelistrikan mesin yang kemudian membesar setelah menyambar saluran bahan bakar. Akibatnya sopir angkot bernama Basri mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang, sedang kernet angkot selamat karena sempat menjauh saat api berkobar. Jadi angkot yang terbakar ini awalnya mengisi BBM dan setelah selesai mengisi BBM, angkot berjalan menuju ke jalan raya karena lalu lintas sedang penuh. Pada saat menunggu itu tiba-tiba supir panik nampaknya gitu karena dia menyadari adanya percikan dari dalam kabin kemudi itu ada percikan, terus langsung berhambur keluar. Gak lama berselang langsung disusul semburan api yang besar gitu dan langsung menyambar ke si supirnya gitu. Petugas SPBU sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, namun tidak berhasil. Api baru padam 1,5 jam kemudian setelah 2 unit armada damkar Lewiliang tiba di lokasi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah di Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Selasa sore. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah tersebut. Warga Kampung Tengah, Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Alternatif Cibubur, Selasa sore dikagetkan kobaran api yang tiba-tiba muncul dari sebuah rumah yang sudah lama kosong tanpa penghuni. Rumah terbakar hebat hingga nyaris seluruhnya ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api bahkan nyaris merambat ke bangunan lain yang berada di samping rumah. Tim pemadam kebakaran sektor Cilengsi yang tiba di lokasi dengan 2 unit armada berupaya menyekat api agar tak merembet dengan menyiramkan air ke dinding bangunan yang menempel dengan rumah kosong yang terbakar. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas damkar sekitar 1,5 jam kemudian. Untuk yang terbakar ini 1 unit rumah kosong, kita melakukan pemadaman dengan cara mengisolasi area sekitar dan mengamankan serta pendinginan. Kurang lebih dari awal kita pemadaman itu sekitar 1,5 jam. Tadi sempat besar tapi nggak merembet ke bangunan lainnya, Pak? Ya, untuk merembet sudah kondusif, ya tidak merembet ke area yang di sekitarnya. Kebakaran rumah yang berada di pinggir jalan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Alternatif Cibubur tersendat lantaran banyak warga yang berhenti untuk melihat kejadian kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun luka karena rumah kosong tak berpenghuni. Namun, kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh aparat Polsek Cilengsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sebuah truk pengangkut kardus terguling di ruas Jalan Nasional Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Selasa petang hingga menutup sebagian jalan. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk pengangkut muatan kardus terlalu tinggi dan mengganggu kestabilan mobil. Truk yang mengangkut ribuan lembar kardus ini terguling tepat di tengah Jalan Cileunyi Cinunuk, Kabupaten Bandung, Selasa petang, hingga nyaris menutup seluruh badan jalan nasional dari arah Bandung menuju Garut maupun sebaliknya. Menurut warga yang menjadi saksi mata, truk yang melaju dari arah kota Bandung menuju Garut sudah terlihat oleng saat melaju di turunan, sehingga saat jalan sedikit berbelok, truk pun terguling. Dari sana, dari arah kota ke sini, itu udah miring-miring mobil. Udah kerasa katanya udah mau terguling. Pas lagi sini, ya sekitar setengah empatan, mobil baru terjadi terguling gitu. Polisi lalu lintas yang tiba di lokasi menyatakan kecelakaan tunggal ini disebabkan truk mengangkut tumpukan kardus terlalu tinggi alias kelebihan dimensi. Muatan yang terlalu tinggi mengganggu keseimbangan laju truk sehingga mudah sekali oleng dan menyebabkan truk terguling. Apabila dilihat kecelakaan patah, kendaraan tersebut overload sehingga tidak kuat untuk membawa barang tersebut, belokan tikungan ke arah kanan. Membawa beban, melebihi beban Pak ya? Betul, melebihi ketinggian apabila dilihat secara kasat mata, overload melebihi ketinggian dari bak truk tersebut. Dalam kecelakaan tunggal ini, Armin, pengemudi truk, hanya mengalami luka ringan. Untuk bisa menyingkirkan truk yang menutup sebagian badan jalan, bak truk pun dikosongkan dari muatan kardus. Setelah muatan kosong, truk diderek hingga bisa disingkirkan dari tengah jalan. 2 jam kemudian, imbas dari kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut sempat mengalami kemacetan sepanjang 2 km. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat pada Selasa malam. 8 orang menjadi korban, 1 diantaranya tewas setelah menabrak minibus dan sepeda motor. Truk box naas itu terguling hingga sempat melumpuhkan lalu lintas dari arah Cimahi menuju Lembang selama hampir 4 jam.
Sebuah truk box yang mengangkut peralatan makan untuk program makanan bergizi gratis terguling dan menutup seluruh badan jalan Kolonel Masturi, Desa Jambu Dipa, Cisarua, Bandung Barat, Selasa malam setelah menabrak sebuah minibus dan sepeda motor. Kondisi minibus dan sepeda motor pun rusak berat. Warga di tempat kejadian menduga truk box mengalami remblong sehingga melaju tak terkendali di jalan menurun dari arah Cisarua menuju Cimahi. Diduga truk terguling sebelum akhirnya menabrak pohon serta minibus dan sepeda motor yang berada di depannya. Sejumlah korban mengalami luka parah termasuk pejalan kaki. Katanya remblong. Tapi terdengar suara agak gemuruh gitu, Pak. Keras sekali. Oke. Ini yang terlibat kecelakaannya apa aja ini, Pak? Kalau Ini satu mobil, Mm. 2 unit motor. ada truk juga. Ya. Pak, tadi informasinya memang ada korban yang tergeletak, Pak, di Ada minimarket. tadi yang jalan kaki anak kecil. Pejalan kaki. Ya. Berapa orang itu, Pak, 2 yang orang. korban? 2 orang yang mau jajan ke Indo. Namun ketika dikonfirmasi, Satlantas Polres Cimahi mengaku belum dapat memastikan truk mengalami remblong. Menurut polisi, kecelakaan tabrakan beruntun ini terjadi akibat sopir truk yang akan mengantarkan peralatan makan program makanan bergizi gratis ke gudang MBG di Jambu Dipa tak bisa mengendalikan laju kendaraan yang ia kemudikan. Dalam kecelakaan ini, ada 8 orang yang menjadi korban. 1 orang korban diantaranya anak berusia 10 tahun bernama Naura Felika Alzena, warga kampung Jambu Dipa yang dibonceng ayahnya dengan sepeda motor meninggal dunia. Sedang sang ayah mengalami luka ringan. Truk arah dari Cisarua menuju Cimahi, supir tidak dapat menguasai laju kendaraan dari supir box sehingga menabrak mobil R3 maupun motor roda 2. Korban pada saat ini masih penanganan medis dari rumah sakit. Jumlahnya 8 orang. Truk box yang terguling menutup seluruh badan jalan Kolonel Masturi membuat arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju Lembang maupun sebaliknya lumpuh total. Aparat menurunkan alat berat berupa derek besar untuk mengangkat badan truk box yang terguling agar tidak menutupi jalan. Upaya tersebut memakan waktu sekitar 4 jam sebelum akhirnya jalan bisa kembali dilalui oleh kendaraan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.